Tangkap! Paman Bagaspati, terimalah hormatku. Paman, ini buah penyambung nyawa. Berkhasiat untuk mengobati luka dalam dan memperbaiki tulang yang patah. Mataram dan Nusantara ini akan berada dalam genggamanku. Serahkan pedang naga kini padaku! Kalasenggara. Pedang ini mirip sekali dengan pedang kepunyaanmu, Kakang. Apakah wanita itu ada hubungannya dengan Kakang? Pedang itu milik Banowati, anak guruku. Jadi, pedang ini... Ya, milik istriku. Di awal episode ini, kita menuju pada Wiratsangka dan Nyi Darmini yang di saat itu sedang membicarakan tentang pedang naga kini yang kini berada di rumah mereka. Darmini pun tahu kalau pedang itu adalah milik Banowati, istri asli Wiratsangka, sehingga membuatnya menjadi sangat cemburu. Wiratsangka suaminya itu pun mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh Banowati untuk menyusul dirinya. Ia hanya berpesan kepada istrinya itu untuk menunggu di Argabelah, dan jika ia sudah berhasil mendapatkan kedudukan di Mataram, maka ia akan kembali dan menjemput istrinya yang merupakan putri tunggal Ki Bagaspati tersebut. Kini Nyi Darmini pun sedang memikirkan bagaimana caranya agar Wiratsangka tidak lagi berhubungan dengan Banowati, sebab dirinya akan tersingkir jika Wiratsangka kembali bersama dengan istri pertamanya itu. Darmini pun kemudian menceritakan bahwa Banowati datang dan mengamuk, berteriak-teriak memanggil suaminya itu ketika Wiratsangka sedang tidak berada di rumah. Untunglah kemudian Ki Wanakerta datang untuk menangkapnya. Kini wanita itu pun mencoba untuk mencari simpati dari Wiratsangka agar tetap setia bersama dengan dirinya walaupun ada Banowati di luar sana. Aku takut dibunuh, Kang. Takut dibunuh. Diajeng, kalau Banowati berani kasar padamu, aku tidak akan tinggal diam. Tapi Kakang sering pergi menjalankan tugas. Aku takut ditinggal sendiri. Banowati benar-benar menyulitkan aku. Tadi Ki Wanakerta memerintahkan aku untuk menangkap dia, hidup atau mati. Tapi kenapa? Pasti guru akan mencari aku dan membunuh aku. Kalau dia tahu aku yang mencelakai anaknya. Kalau begitu, Kakang tidak usah bertindak sendiri. Bagaimana caranya? Dursila? Ya, dialah tangan kanan Kakang yang ampuh. Raden tidak usah khawatir. Kami sanggup melakukan pekerjaan itu. Ya, kami bisa. Dan mereka tidak. Kami ingin tahu, apakah orang-orang seperti Ki Bagaspati itu mempunyai nyawa rangkap sehingga mereka sangat ditakuti, ha? Kami ingin membuktikan bahwa kami lebih unggul dari mereka. Gila, ternyata Darmini memiliki kenalan orang-orang sakti seperti sepasang setan alas roban yang bernama Dursila dan Dursilawati tersebut. Keduanya sudah terkenal sebagai pendekar bayaran yang kesaktiannya sulit ditandingi, sebab mereka tidak bisa mati. Wiratsangka pun kemudian mengeluarkan 100 kepeng uang perak untuk panjer kepada sepasang setan alas roban tersebut yang ditugaskannya untuk menangkap
dan membunuh Ki Bagaspati serta Banowati. Setelah kedua pendekar bayaran itu berhasil melaksanakan tugasnya, maka Wiratsangka berjanji akan memberikan uang 100 kepeng lagi jika tugasnya sudah berhasil. Sepasang pendekar alas roban itu pun memastikan kalau dalam waktu singkat mereka akan berhasil melaksanakan tugasnya. Mereka pun tertawa-tawa senang menerima uang yang cukup banyak itu. Kini kita menuju pada Putri Rembulan yang di saat itu sedang sendirian di tengah hutan. Lalu mendadak ada dua orang pendekar yang tiba-tiba saja datang menyerang dirinya. Namun gadis itu merasakan bahaya yang sedang mengancam keselamatannya. Siapa kamu? Dewa pencabut nyawamu. Baik, kita buktikan. Siapa yang akan tercabut nyawanya duluan? Aku atau kau? Kau yang akan kucabut duluan. Mana ajianmu yang lain? Ajian macam apa ini? Belajar ini seperti ini? Mainanku waktu kecil. Luar biasa, kesaktian Putri Rembulan memang benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Dua orang jelmaan mak lampir dan gerandong itu pun tidak ada apa-apanya dibanding dengan dirinya. Bahkan kini gerandong tampak terbakar oleh ajian milik Putri Rembulan. Kini setan jelek itu pun tampak kepanasan karena tubuhnya masih terbakar walaupun ia sudah terbang ke atas awan. Mak lampir pun kemudian menyuruhnya untuk turun agar ia bisa memadamkan api yang membakar tubuh gerandong tersebut. Gerandong, kenapa kau memanggil-manggil aku terus? Kapan, Nek? Aku tidak pernah memanggil-manggil nama Nenek. Dengan memanggil aku Nek, tolong Nek, berarti kau membongkar rahasiaku bahwa aku seorang nenek. Kita bisa celaka. Aku harus menyelidikinya. Siapa dia dan siapa gurunya? Betul, Nek. Aku pasti bisa mengalahkannya. Akan aku jadikan dia budak taklukanku. Sombong sekali si lampir itu, padahal kemampuannya jauh di bawah Putri Rembulan. Bagaimana bisa ia akan menjadikan wanita itu sebagai budak? Di sisi lain, tampak Tirta dan Citrasena yang sedang terbang dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka. Gadis itu mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin pulang ke Nusa Laut untuk menemui ayahnya. Namun ia khawatir dengan keselamatan Banowati. Oleh karena itu, ia kini mengajak Tirta untuk menemui pamannya Ki Bagaspati di Argabelah. Tirta pun tampak tertawa lebar mendengar keputusan Citrasena. Ia mengatakan bahwa ia senang dengan keputusan gadis tersebut, sebab ternyata kekasihnya itu juga memiliki sifat yang welas asih dan sifat itu sangat disukainya. Citrasena lebih memikirkan keselamatan Banowati daripada keinginannya untuk bertemu dengan ayahnya. Putri Gundala Seta itu pun kemudian kembali mengancam Tirta untuk tidak macam-macam terhadap dirinya. Di sisi lain, terlihat Ayulan Dari yang sedang berjalan sendirian. Gadis itu tampaknya sedang bingung mencari tahu keberadaan calon suaminya, yaitu Raden Permadi, sebab ia belum pernah melihat wajah calon suaminya itu.
dan yang ia ketahui hanyalah namanya saja, sehingga pastinya dirinya akan kesulitan menemukan putra Adipati Pasuruan tersebut. Aku harus menemui Kiai Jamas untuk minta petunjuknya. Kabarnya Kadipaten Rembang sedang tidak aman. Di mana-mana terjadi kerusuhan. Mau lari kemana kau gadis ayu? Siapa kalian? Sungguh repot, kini Ayu Landari justru bertemu dengan sepasang setan alas roban yang sedang mencari-cari Banowati. Putri Temenggung Martoloyo tersebut pun mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh kedua orang tak dikenalnya itu. Apakah mau merampok atau menginginkan harta darinya? Dursila dan Dursilawati itu pun tampak marah karena merasa dituduh demikian oleh Ayu. Mereka pun kemudian menyuruh Ayu untuk mengatakan siapa namanya jika ia ingin selamat. Ayu Wulandari yang tidak mengerti apa maksud dari kedua makhluk jelek itu pun tidak mau mengatakan namanya, dan ia malah menentang keduanya. Pedangku ini tidak punya mata. Lancang! Mulutmu. Dursilawati, cepat tangkap dia. Ternyata kau tidak ada apa-apanya, gadis ayu. Kenapa kau menyerang adikku? Sontoloyo, adikmu itu mau membunuh temanku yang sudah tidak berdaya. Ya, jadi aku terpaksa turun tangan untuk mencegahnya. Ya, kala Gondang datang tepat pada waktunya. Kini Dursila tampak marah karena Raja Jin Merah tersebut. Orang itu pun dengan sombongnya mengatakan bahwa kala Gondang tidak akan bisa membunuh dirinya ataupun adiknya yang sudah mati karena hantaman tongkat kala Gondang tersebut. Lalu ia pun menunjukkan kebolehannya dengan sekali memanggil nama Dursilawati dan menyuruhnya bangun. Maka wanita yang tewas itu pun langsung bangun seketika. Hal itu tentu saja mengejutkan kala Gondang yang baru mengetahui kalau lawannya itu tidak bisa mati. Dursilawati yang sudah hidup kembali itu pun kemudian mengajak kakaknya untuk bersama-sama menghadapi kala Gondang. Kedua makhluk ini tidak bisa dibunuh. Kalau aku layani terus, Ayu Wulandari bisa celaka. Kakang Dursila, bangun! Dua setan alas roban itu sebenarnya tidak begitu hebat, hanya saja mereka tidak bisa mati. Kala Gondang pun membawa Ayu Wulandari menuju ke Mataram, sebab ayahnya
dan para kiai sedang berada di kerajaan Sultan Agung tersebut. Kini semuanya pun sedang menemani Ayu yang sedang pingsan. Di sana juga ada Dewi Sekar Arum yang kemarin baru saja mengalahkan Wiratsangka. Sedangkan Kiai Jamas pun mencoba untuk mengobati Putri Tumenggung Martoloyo tersebut dengan kekuatan batinnya, sebab gadis itu bukan hanya pingsan biasa. Setelah selesai, Ayu Wulandari pun menjadi sadar dan siuman. Ia pun tampak melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu semua orang yang ada di situ pun tampak mengerti. Mereka pun kemudian menyingkir satu persatu guna memberikan kesempatan kepada gadis itu untuk berdua bersama dengan romonya. Mungkin ada sesuatu yang hendak mereka bicarakan. Kedua makhluk itu benar-benar luar biasa. Mereka tidak bisa dibunuh. Kenapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Setiap kali salah seorang mati, yang lain berteriak, "Bangun!" Maka seketika itu, bangunlah dia dan hidup lagi. Dan seterusnya begitu. Akhirnya, aku terpaksa menghindar demi keselamatan Den Ayu Wulandari. Tindakanmu itu sudah benar, Kalagondang. Menghindari musuh untuk menyelamatkan Ayu. Kita menghadapi lawan yang berat. Apalagi kalau mereka bergabung dengan Putri Rembulan dan Mak Lampir. Oh, kalau begitu, kita hubungi sahabat-sahabat kita secepatnya. Atau para pendekar yang mau membantu kita menghadapi iblis-iblis itu. Ya, kita memang wajib ikhtiar. Ada penjahat! Ada penjahat! Di malam itu, pada sebuah desa di wilayah Kadipaten Rembang, tampak para penduduk yang dihebohkan dengan munculnya setan berambut merah atau Narasura yang membuat kekacauan di desa mereka, tepatnya di depan rumah kepala desa. Para penduduk yang telah berkumpul pun kemudian segera berlarian menuju ke rumah Pak Lurah. Sedangkan Narasura sendiri tampak sedang mengamuk menghabisi para prajurit yang berusaha menangkapnya dengan sangat mudah. Dengan sekali gebrak saja, puluhan prajurit berhasil ditumbangkan olehnya. Bahkan puluhan penduduk yang bergabung dengan para prajurit yang lain pun dengan sekali hentakan tangannya saja, semuanya langsung tewas tanpa ada yang bisa bangkit kembali. Tak lama kemudian, Ki Lurah pun keluar dari dalam rumahnya dengan kemarahan yang meluap-luap melihat para prajurit penjaga dan para penduduk yang telah tewas. Ia pun kemudian segera menyerang setan berambut merah tersebut. Namun ilmu kanuragannya seakan tidak berguna sama sekali di hadapan Narasura. Setan jelek itu benar-benar sakti dan sama sekali bukanlah lawannya. Bahkan mendekatinya saja, Ki Lurah itu tidak mampu. Sekarang terimalah kematian. Nalas, siapa kau? Namaku Maesa. Kau membawa cemeti amal rasuli. Apa hubunganmu dengan Sembara dari Mataram itu? Kanjeng Romo Sembara adalah ayahku. Kau adalah anaknya. Malam ini kau harus mewakili ayahmu untuk menerima kematian di tanganku. Narasura ternyata telah mengenal Sembara dan memang dahulu ia juga pernah dikalahkan oleh ayah Maesa tersebut. Pemuda itu pun kemudian mengatakan bahwa hidup dan matinya bukan di tangan setan berambut merah itu, namun di tangan Tuhan Yang Maha Esa, dan setan jelek itu tidak berhak menentukannya. Mendengar kata-kata Maesa, Narasura pun tampak membantah. Ia pun kemudian menunjuk para prajurit dan penduduk yang telah tewas di tangannya, sembari mengatakan bahwa sebentar lagi Maesa akan menyusul mayat-mayat tersebut ke akhirat. Akan tetapi Maesa sama sekali tidak takut, walaupun makhluk jelek yang ada di hadapannya itu sangat sakti dan sulit dicari tandingannya.
Waduh, bahaya. Waduh, Mahesa bagaimana tuh? Waduh, bisa celaka. Paman, kita mundur saja daripada mati konyol. Tunggu, Bloto. Sepertinya Mahesa dalam keadaan bahaya. Biarin aja, Mahesa bisa mengatasi sendirian. Ayo. Mahesa pun tampak mencoba untuk menjauh dari halaman rumah kepala desa tersebut. Ia pun mencari tanah yang luas agar ia bisa lebih leluasa mengerahkan ilmu kesaktiannya dan juga cemeti Amarasuli yang sangat berbahaya dan dapat menghancurkan apapun yang dilaluinya. Narasura pun salah paham. Ia mengira bahwa Mahesa akan lari dari hadapannya. Setan jelek itu mengatakan bahwa Mahesa tidak akan mungkin bisa lolos dari tangannya walaupun lari ke mulut naga. Mahesa sendiri pun menyuruh Narasura untuk membuktikan omongannya itu, sehingga hal tersebut membuat setan berambut merah itu merasa diremehkan dan ia menjadi marah, lalu segera menyerang anak sembara tersebut dengan ganas. Kok kaget bocah tengik? Ternyata senjata cambukmu itu cuma omong kosong saja. Kerahkan semua kesaktianmu agar kau puas bocah tengik. Gila, pertarungan Mahesa dan Narasura benar-benar berjalan sengit dan memakan waktu yang lama. Kini hari pun sudah beranjak pagi, dan ketika itu tampak Nyi Parwati yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia pun kemudian mendengar suara pertarungan yang berada tidak begitu jauh dari tempatnya bersama dengan pengemis tangan 1000 di saat itu. Ki Wikura atau pengemis tangan 1000 itu pun mengatakan bahwa ia juga mendengar adanya suara orang yang sedang bertempur. Dan jika dilihat dari suaranya, orang-orang yang bertempur itu adalah orang-orang yang sakti. Lalu ia segera mengambil tongkatnya dan hendak pergi melihat apa yang sedang terjadi. Namun Nyi Parwati pun tidak mau ditinggal, sehingga kemudian mereka pun berangkat berdua melihat pertarungan dahsyat tersebut. Sudah semalaman Mahesa dan Narasura bertarung, namun belum ada tanda-tanda dari keduanya ada yang keluar sebagai pemenang. Entah sudah berapa ratus jurus yang mereka keluarkan.
Aku di sini. Bagus, hajar terus bocah tengik itu. Laki-laki mak lampir memantau sepak terjang Narasura yang tengah mengerahkan cara-cara licik untuk mengalahkan Maesa. Anak sembara itu pun terhempas ke tanah karena terkena pukulan telak setan berambut merah tersebut. Mak lampir pun sangat senang melihatnya, dan menurutnya sebentar lagi Maesa akan tewas di tangan Narasura, sekutu barunya tersebut. Kini Narasura pun merasa puas karena kelicikannya berhasil menjatuhkan Maesa, walaupun pemuda itu masih tetap berusaha berdiri tegak menghadap kepada dirinya. Dengan sombongnya, setan jelek itu pun mengejek Maesa dengan menyuruhnya membaca jampi kematian sembari menatap ayah ibunya di langit, sebab sebentar lagi ia akan mencabut nyawa anak sembara tersebut. Sambil tertawa-tawa, Narasura pun kemudian segera mengeluarkan ajian pamungkasnya yang sangat luar biasa dan mematikan. Celaka, makhluk ini benar-benar sakti. Lama-lama Maesa bisa celaka. Kakang Arya, tunggu apa lagi? Sabar, Ki Ajeng. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya menghadapi makhluk itu. Terimalah kematianmu. Ya, akhirnya pengemis tangan seribu dan Nyi Parwati keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan Maesa. Mak lampir yang sudah berdebar-debar menantikan kematian Maesa pun tampak marah. Ia tidak habis pikir mengapa pengemis sakti itu tiba-tiba saja muncul, apalagi bersama dengan Nyi Parwati. Padahal sebelumnya ia tidak melihat keduanya ada di Paso Benggala miliknya. Ia pun kemudian menyuruh Narasura untuk cepat-cepat menyingkir dari tempat tersebut. Sedangkan Maesa tampak tengah ditolong oleh Nyi Parwati. Cepat katakan, siapa kalian? Aku pengemis. Narasura, dia adalah pengemis tangan seribu. Kau pasti pengemis tangan seribu. Sudah lama aku mencarimu. Hah? Aku? Untuk apa mencariku? Untuk membunuhmu. Oh? Hari ini kita tentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Narasura tampak sangat sombong. Berani-beraninya ia menantang pengemis tangan seribu, dan peringatan mak lampir sama sekali tidak dihiraukannya. Ia mengira bahwa justru kesempatan itulah yang sulit didapatkannya,
dan ia benar-benar ingin sekali menjajal kesaktian pengemis tangan 1000 tersebut. Melihat semua itu, pengemis tangan 1000 pun tampak santai saja, sebab ilmunya jelas lebih tinggi dibandingkan dengan setan berambut merah tersebut. Hanya saja setan jelek itu tidak bisa mati. Namun semua itu sudah diketahuinya ketika Narasura bertarung melawan Mahesa tadi, dan semua itu telah diperhitungkannya. Sehingga kini pengemis tangan 1000 pun sudah bisa memperkirakan bagaimana cara mengalahkan setan berambut merah itu. Pengemis tangan 1000 itu pun kemudian meminjam cambuk milik Mahesa, dan dengan senjata itulah ia akan mengalahkan Narasura, bahkan mungkin membunuhnya. Melihat cambuk tersebut, Narasura sama sekali tidak gentar, sebab ia tahu kalau cambuk itu pun juga tidak bisa membunuhnya, dan Mahesa sendiri sudah membuktikannya. Namun ia belum mencoba bagaimana kalau cambuk tersebut berada pada pengemis tangan 1000, yang pastinya akan menjadi sangat luar biasa hebat. Mahesa, aku pinjam cambukmu. Narasura, kau lihat cambuk ini? Ini bukan cambuk sembarangan, tapi cambuk ini khusus untuk menghajar makhluk iblis seperti kau. Jangankan cuma cambuk, keris pancaroba atau tombak kalam minta pun tidak akan bisa membunuhku. Baik, kau rasakan cambuk ini. Luar biasa, pengemis tangan 1000 memang bukanlah pendekar sakti, namun ia benar-benar pendekar yang sangat sakti dan memiliki akal yang cerdik. Kini Narasura yang sombong itu pun tewas diimpit oleh 2 batu di atas pohon sehingga tidak menyentuh tanah. Sebab kalau sampai tubuh setan berambut merah itu menyentuh tanah, maka ia akan bisa bangkit kembali. Dengan berada di atas pohon seperti itu, maka pengemis tangan 1000 pun yakin kalau iblis tersebut tidak akan bisa hidup lagi. Dan memang kenyataannya Narasura tidak bergerak-gerak lagi, alias mati. Berhasil. Setidaknya untuk sementara, iblis ini tidak akan mengganggu kita lagi. Kenapa bisa begitu, Kakang? Tadi, ketika makhluk itu bertempur dengan Mahesa, aku perhatikan. Setiap kali dia mati dan mayatnya menyentuh tanah, dia akan hidup kembali. Oleh karena itu, mayatnya aku gencet dan aku gantung di pohon. Tapi kalau ada yang menolong dan iblis itu hidup lagi? Nanti kita pikirkan cara lain untuk membunuhnya. Mahesa, cambuk ini adalah senjata pusaka yang tidak ada duanya di jagat ini. Iya, Paman. Terima kasih. Mahesa! 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 Nah, itu teman-temanmu mencarimu. Pergilah cepat, temui mereka. Paman mau kemana? Aku ini Kleang Kapur Kanginan. Dunia ini adalah tempat tinggalku. Dan aku bebas pergi kemana saja. Bibi mau kemana? Sebagai istri, aku harus ikut suamiku kemana perginya. Ternyata Nyi Parwati dan pengemis tangan 1000 telah menjadi suami istri. Entah kapan mereka menikah. Kini Mahesa pun berjalan menemui Blotong dan Senopati Kuda Palung yang di saat itu sedang bingung mencari dirinya.
Blotong pun tampak panik karena ia tidak menemukan sahabatnya itu. Ia pun mengira bahwa bisa-bisa putra sembara itu mati di tangan iblis berambut merah. Anak Basir itu pun kemudian menangis karena takut kalau Maesa benar-benar mati. Senopati Kuda Palungan pun kemudian mencoba menenangkan Blotong. Ia mengatakan bahwa Maesa bukanlah pendekar sembarangan, namun ia pendekar yang berilmu tinggi, sehingga tidak akan mudah bagi siapapun mengalahkannya, apalagi sampai membunuhnya. Sudahlah, jangan menangis. Daripada kamu menangis, lebih baik kita cari lagi. Tapi cari di mana? Arah angin saja kita tidak tahu. Maesa, kamu di mana sih ya? Aku di sini, Blotong. Kamu benar-benar Maesa? Ya iyalah. Masa aku bohong? Ah, kamu memang keterlaluan. Pergi tidak pamit. Mestinya kamu itu pamit dulu, biar aku tidak capek mencari kamu. Maaf, kalau aku sudah membuat kalian semua cemas. Cemas apa? Orang yang tidak memikirkan teman, buat apa dibikin cemas? Sempul. Hai, Paman. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.